Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felisa dengan NIM WN 10524017. Di sini saya akan melakukan tutorial pengerjaan SPSS menggunakan data pada master table. Berikut ini. Saya akan mengerjakan soal nomor 2 di mana rubahlah data pendidikan menjadi kategori yang diberi tanda 1 sebagai rendah, cakupannya SD, SMP, 2 menengah, SMA, 3 tinggi, S1. Pengujiannya akan menggunakan aplikasi SPSS. SPSS itu sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis statistik, data manajemen, dan analisis yang lebih kompleks. Pertama-tama di name kita mengisi pendidikan. Type-nya menggunakan string, lalu klik OK. Labelnya pendidikan responden. Like-nya kita klik center, nominalnya, measure-nya tetap nominal. Lalu kembali ke Excel tadi, di mana data pendidikan kita copy, lalu kita paste di data view, lalu ke analyze, deskriptif statistik adalah metode untuk menggambarkan dan merangkum karakteristik data dasar dari dataset. Lanjut ke frekuensi. Frekuensi adalah prosedur yang digunakan untuk menghitung dan jumlah kemunculan frekuensi setiap nilai dalam satu atau lebih variabel kategorikal. Lanjut, pendidikan responden kita masukkan ke kolom variabel. Lalu kita klik OK. Inilah hasil data pendidikan. Lanjut ke transform, ke recorded into different variable. Lalu pendidikan responden kita masukkan ke input variable. Name kita mengisi pendidikan 1, 2, 3. Lalu labelnya pendidikan responden. Change, lalu ke old and new value. Value ini kita mengisi D1 sebagai angka 3 karena itu masih tinggi. Lalu kita add S1 value-nya 3, add SMA 2, add SD 1, SMP 1. Lalu kita continue, klik OK. Ini sudah diberikan tanda di mana recorded pendidikan D13, E13, SMA 3, SD 1. Lalu kita lanjut ke variabel view, di mana di value kita mengisi sebagai SD, SMP, kita add 2
add 3 D1 S1 add, lalu klik OK. Desimalnya kita ke 0, lalu ke data view. Di sini bisa dilihat ada angka 1, 2, dan 3. Bisa dilihat datanya sebanyak 80 data. Ini kita lanjut mengisi kepuasan total. Lalu memberikan value-nya 1 kurang puas, 2 puas. Untuk memastikannya kita klik OK, dan untuk memastikannya kita ke Excel, kita melihat apakah sudah benar. Ya, sudah benar ya. Setelah itu kita ke make sure-nya kita memilih scale, lalu kita akan mengcopy di persen sampai pada kolom yang paling bawah. Klik copy, dan lanjut ke SPSS. Di kepuasan total kita paste, kembali ke variabel view, desimalnya kita kembalikan ke 0, lalu analyze, deskriptif statistik, lalu ke frekuensi, kepuasan total, kita masukkan ke kolom variabel, lalu kita klik OK. Inilah hasilnya. Lalu kita ke transform, ke recorded into different variable, lanjut kepuasan total masukkan ke input variabel. Ini timnya kita berikan kepuasan pasien. Labelnya kepuasan responden. Lalu kita klik all and new value, current, kita isi range-nya itu 0, dan ini kita klik 74 sebagai tanda kita mengisi 1 kurang puas, add, lalu 75, 100 sebagai tanda angka yang paling tinggi, kita berikan tanda 2 artinya puas. Lalu kita klik continue, kita change, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kepuasan total kita kembalikan ke kolom kiri, dan kepuasan responden kita masukkan ke kolom variabel, lalu kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada tabel pendidikan. Yang pertama, kita akan melihat pada jenis pendidikan. Yang pertama D1, di mana frekuensinya 1 dengan persen 1,3%. Yang kedua E1, frekuensinya 16 dengan persen 20%. Yang ketiga SD dengan frekuensi 14 dengan persen 17,5%. SMA frekuensinya 40 dengan persen 50%. Yang terakhir SMP frekuensinya 9 dengan persen 11,3%. Totalnya frekuensi 80, persennya 100%. Kumulatif persentase menunjukkan akumulasi persentase dari setiap kategori pendidikan yang sangat berguna untuk analisis yang lebih lanjut. Dari data tersebut
Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan tingkat SMA. Baik, selanjutnya kesimpulan pada tabel pendidikan responden. Terdapat 3 kategori pendidikan yang dianalisis. Pada kategori pertama memiliki frekuensi 23 dan dengan persen 28,7%. Kategori kedua memiliki frekuensi 40 dengan persen 50%. Kategori 3 memiliki 17 dengan frekuensi 17 dengan persen 21,3%. Totalnya 80 dengan persen 100. Semua kategori pendidikan memiliki presentase yang valid dengan frekuensi menunjukkan tidak ada data yang hilang. Dominasi pendidikan kategori 2 merupakan yang paling dominan dengan 50% dari total responden, diikuti oleh kategori 1 dan kategori 3. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa separuh dari responden memiliki pendidikan pada kategori 2, sementara sisanya di kategori lain. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan pada tabel kepuasan total. Ada 80 responden yang memberikan penilaian kepuasan. Nilai kepuasan terendah adalah 60 yang hanya mendapatkan satu frekuensi dengan persen 1,3%. Nilai tertinggi adalah 100 dengan frekuensi 10 dengan persen 12,5%. Nilai 80 adalah yang paling dominan dengan 33 responden atau 41,3%, dan ini mencakup 73,8% dari total kumulatif. Sebagian besar responden atau 73,8% memberikan nilai 80 ke atas, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa puas. Secara keseluruhan, lebih dari 70% responden menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari 80 hingga 100. Ada sedikit responden yang merasa tidak puas, terlihat dari rendahnya jumlah untuk nilai di bawah 80. Jadi, tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan rating yang diberikan. Selanjutnya, kesimpulan pada tabel kepuasan responden. Tingkat kepuasan responden yang memberikan nilai 1 atau tidak puas sebanyak 13 orang, yang merupakan 16,3% dari total responden. Responden yang memberikan nilai 2 atau puas sebanyak 67 orang, yang merupakan 83,8% dari total responden. Kumulatif persen, seluruh responden atau 100% menyatakan tingkat kepuasan mereka, di mana 83,8% merasa puas. Data ini disimpulkan bahwa mayoritas responden 82,8% merasa puas terhadap layanan rumah sakit.